Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, tiada lantunan kata yang patut saya panjatkan di awal muqaddimah. Di awal kita berjumpa, di awal kita bertemu, selain mari kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan usia kita masuk di tahun 2021, di mana sejarah mencatat 2019 adalah masa-masa yang tersulit dalam kehidupan manusia. Ini terasanya seantero jagat raya, bahkan di era 2021 pun wabahnya masih terus melanda, yaitu COVID-19. Kita semua alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala masih mampu melangkahkan kaki, di mana mata masih mampu melihat, kaki masih mampu berjalan, tangan masih mampu meraba, lisan masih mampu untuk mengucap, dan lidah masih mampu untuk merasa. Ini semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan takdirnya bahwasannya hari ini kita masih mampu untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai amal yang terbaik di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat terungkap salam kita sampaikan kepada junjunan alam, sang reformis, sang revolusi sejati, perubah, pembawa umat manusia minal dhulumati illa nur, minal jahli ilal fatanah, minal kufri ilal iman, ani habibi wa habibana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang saya muliakan. Setiap kali khatib naik mimbar, maka bagi pribadi khatib memiliki keharusan khusus kepada diri pribadi khatib untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan umum kepada segenap kaum muslimin sekalian yang berkumpul di tempat yang mulia ini. 2020 sudah kita lalui. Hari ini kita sudah menginjak di era 2021, yang artinya jatah usia kita semakin hari semakin habis. Jumlah umur kita semakin hari semakin bertambah. Tak terasa kemarin kita ini adalah anak-anak, lalu menginjak usianya usia SD, menginjak usia SMP, menginjak usia SMA, belajar bekerja, ada yang kuliah, lalu kita menikah, punya anak. Setelah punya anak kita punya anak lagi, tak terasa usia pun kita sudah menjadi renta. Artinya kemarin adalah kita anak muda yang begitu jag-jag, begitu sehat, lari ke masjid masih mampu. Hari ini untuk berangkat ke masjid, subhanallah, kaki kita rasanya berat, ya, kesehatan. Makanya nih anak-anak muda yang kebetulan lagi kumpul di sini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan di era 2021 ini kita harus betul-betul banyak bermuhasabah diri. Artinya bermuhasabah diri itu mengingat flashback ke masa lalu kita untuk batu loncatan ke masa yang akan datang lebih baik lagi.
Apabila saja hari kemarin kita itu sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang sholat pun belang bentong, maka di era 2021 ini saya meniatkan, saya punya resolusi bahwasannya 2021 keimanan dan ketakwaan saya pun harus meningkat. Jika saja Bapak sekalian, para remaja, adik-adik yang saya muliakan, yang saya cintai, saya banggakan, kemarin aktivitas kita, kegiatan kita bangunnya itu subrang, subuh keberangan, matahari datang, orang balap jeng matahari eleh ku hayam. Artinya bahwasannya kita sudah melewatkan waktu-waktu yang sangat luar biasa. Ada apa dengan waktu subuh? Bahwasannya hadirin kaum muslimin, kita tahu bahwasannya siapa orang yang menegakkan sholat tahajud 2 rakaat saja, maka baginya akan diangkat harkat, martabat dan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk. Siapa orang yang ingin mendapatkan rizki merimpah luah dan juga berkah, silahkan Anda dirikan 2 rakaat di sepertiga malam, lalu Anda bermunajat kepada Allah. Allah turun ke langit bumi dan mencari orang-orang yang berdoa, dan niscaya ia akan diijabah ataupun dikabulkan di antara doa-doanya. Kita tahu bahwasannya fadilah daripada tahajud itu sangat baik. Lalu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu 2 rakaat sebelum subuh ataupun juga kita sholat fajar, bahwasannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sering kita lewatkan, padahal hadirin kaum muslimin itu adalah amalan orang-orang kaya. Coba bandingkan, fadilahnya, keutamaannya itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Terkadang amalan itu yang kita lakukan dan sulit pula kita lakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu ketika seseorang menjalankan sholat subuh secara berjamaah, fadilahnya sangat total, di mana siapa orang yang mendirikan sholat subuh secara berjamaah, maka dia melaksanakan sholat semalam suntuk, semalam penuh. Kita rasanya nggak mungkin untuk melaksanakan kegiatan sholat semalam penuh, maka kejarlah fadilah kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jika saja 2020 kita kadang-kadang subrang, kadang-kadang kita sholat, yuk 2021 kita tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita ditingkatkan. Apalagi betapa indahnya apabila Masjid Al-Mukhlisin yang begitu besar ini, sholat subuhnya seperti halnya yang dilakukan seperti sholat Jumat pada siang ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu setelah itu kita jangan dulu tertidur. Lalu kita banyak bermunajat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah setelah kita melaksanakan sholat subuh. Luar biasa para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwasannya pada saat itu ada 2 malaikat yang turun ketika antara fajar dan juga terbit matahari. Yang pertama, malaikat itu berdoa, ya Allah, tambahkanlah rizki bagi orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah di pagi ini. Satu malaikat lagi berdoa, ya Allah, berikanlah keapesan, kecelakaan bagi orang yang tidak menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Engkau. Artinya hadirin, ini yang disebut dengan sedekah subuh. Alhamdulillah Masjid Al-Mukhlisin ini setiap bulannya selalu membawa canceling, biasanya marbot dari rumah satu ke rumah lain. Kita bingung untuk sedekah subuh ini kemana. 2.000 rupiah, 500 rupiah, sisa kita belanja. Yuk subuh hari kita ingat bahwasannya kita harus mengeluarkan sedekah subuh. Masukkan tuh ke kenceleng Masjid Al-Mukhlisin. Subhanallah. Bahkan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwasannya di antara waktu fajar dan juga waktu terbit matahari itu di mana pintu keberkahan rizki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata banyak dan sering kita tinggalkan. Sayang, seribu sayang, bahwasannya ketika Allah menurunkan daripada keberkahan rizki, kita dalam keadaan tertidur. Oleh karenanya, coba jauhkanlah kita dari tidur pagi. Yang selanjutnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita menjalankan sholat isyraq. Siapa orang yang menjalankan sholat isyraq dan dia tidak keluar dari masjid, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fadilahnya bagaikan melaksanakan haji dan umroh. Hari ini haji dan umroh mahal pak harganya. Ternyata kita melaksanakan sholat isyraq itu adalah sholat mahal. Ya, bahwasanya untuk melaksanakan kegiatan haji saja waiting listnya begitu panjang pak.
Maka ketika kita ingin mendapatkan keutamaan, ingin mendapatkan fadilah, jangan dulu kemana-mana dari masjid. Kita nunggu dulu, berzikir dulu, doa dulu. Kita baca dulu surat Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Kita baca surat Ar-Rahman. Subhanallah, surat-surat itu menurut para ahli hikmah adalah surat penarik rizki. Lalu setelah itu kita menjalankan sholat duha. Subhanallah, siapa orang yang menjalankan sholat duha, maka baginya akan dicukupi rizkinya. Siapa orang yang menjalankan 2 rakaat sholat duha, maka dia telah berinfak di antara 360 persendian dalam tubuhnya. Siapa orang yang menjalankan sholat duha 4 rakaat, maka baginya akan dicukupi rizkinya sampai sore hari. Dan siapa orang yang menjalankan 12 rakaat sholat duha, maka baginya akan dibangunkan kerajaan di surga, dibangunkan rumah di surga, dibangunkan istana di surga, bahkan diberikan pintu surga khusus bagi orang-orang yang menjalankan sholat duha. Karena bapak-bapak sekalian, adik-adik remaja kaum muslimin, sesungguhnya sholat duha itu adalah saatul ijabah. Kenapa pertanyaannya muncul saatul ijabah? Jelas para hadirin kaum muslimin, di saat orang sedang mencari nafkah dunianya, orang sibuk dengan duniawinya, kita ingat kepada Allah, lalu kita sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, lamun rizki abi masih kena di langit, turunkan ya Allah. Maksa ka Gusti Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, lamun rezeki kuring masih kena di jero bumi, tuh aikeun ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana haraman fatahhirhu, lamun rezeki kuring haram, halalkeun ya Allah. Subhanallah. Nah, kalau misalkan rezeki kita mungkin hari ini masih seret, susah, segala macam, pikiran kalut, jangan-jangan tahun 2020 kemarin kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin kaum muslimin, kita menjalankan, jangan salah ya, bahwasannya siapa orang yang menjalankan qobliyah dan ba'diyah, qobla itu sebelum dan ba'diyah itu sesudah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, fadilahnya bak laksana dia melaksanakan ibadah ketika malam Lailatul Qadar. Subhanallah, jarang kita ketahui Pak. Kita sholat duhur kadang-kadang tinggalin jam 2, padahal malaikat sudah menunggu kita di masjid untuk memberikan rezekinya. Kita nanti nu padahina malaikat balik kemudian karena daguan maneh eueuh cenah kitu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila hidup kita ingin sejahtera, hidup kita ingin bahagia, sehat pesak, sehat fisik, sehat lahir, sehat batin, yuk kita semuanya di 2021 ini selalu untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menjalankan sholat berjamaah, tidak ketinggalan, tidak masbuk, maka baginya subhanallah akan dilimpahkan rizki baginya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Siapa orang yang menjalankan sholat isya secara berjamaah, maka subhanallah fadilahnya bagikan dia melaksanakan sholat setengah malam. Nah, artinya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tahun 2021 yang awal ini, mari kita semuanya untuk banyak bermuhasabah, kita semuanya untuk banyak beristighfar. Karena subhanallah pula, siapa orang yang mendawamkan istighfar setiap harinya, setiap langkahnya, setiap yang apapun yang kita lakukan, maka banyak sekali fadilahnya. Seperti yang pernah diceritakan oleh Imam Al-Jauzi, bahwasannya ada salah seorang imam mazhab yang 4 yang bernama Ahmad bin Hambal. Ketika itu Ahmad bin Hambal di usianya yang sudah sepuh, di usianya yang sudah tua, tiba-tiba dia punya keinginan untuk berangkat ke negeri Syam, padahal di dalam hatinya itu tidak ada maksud apa-apa, tapi dorongan yang sangat kuat, saya harus pergi ke negeri Syam. Padahal tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, tapi dia harus berangkat ke negeri Syam. Hatinya terus berkata, kamu berangkat ke negeri Syam. Ketika itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka memutuskanlah Imam bin Hambal ini, dia pergi ke sebuah tempat yaitu di negeri Syam. Karena pada saat itu dia terkenal sebagai imam yang sangat terkenal, namun orang tidak tahu seperti apa wajahnya Imam bin Hambal itu. Beda dengan hari ini. Kalau kita hari ini pengen tahu siapa calon gubernur kita, ya ulama-ulama terkenal, kita tinggal buka handphone, kita ketahuan, oh ini ulama ini namanya. Dulu enggak.
Ketika itu Imam bin Hambal, ketika dia berjalan lalu dia singgah di sebuah kota yang disebut dengan negeri Syam. Ketika itu sampai duhur, ketika sampai duhur dia melaksanakan sholat. Orang tidak mengetahui bahwasannya dia adalah sosok imam mazhab, imam yang sangat besar, imam yang sangat terkenal. Dia biasa melaksanakan sholat jamaah, lalu sambil menunggu sholat jamaah dia membaca Quran, lalu berkumandang waktu asar kembali membaca Quran, lalu berkumandang sholat maghrib, ya, azan maghrib, lalu dia pun melaksanakan sholat, dilanjutkan dengan membaca Quran, yang pada akhirnya Isya tiba. Setelah Isya maka Imam Ahmad bin Hambal ini dia merasa ngantuk. Ketika dia mau tertidur, maka datanglah marbot. Ya, kata marbot, Syekh, Anda tidak boleh tidur di dalam masjid. Kenapa tidak boleh tidur di dalam masjid? Ini sudah menjadi peraturan di masjid ini bahwasannya siapapun tidak boleh tidur di dalamnya. Baiklah kalau begitu. Maka Imam Ahmad bin Hambal pun dia keluar, lalu dia tidur di emper masjid. Pun sama, marbot ataupun juga penjaga masjid di sana itu melarang seorang Ahmad bin Hambal ini untuk tidur di empernya sama sekali. Maka di kejauhan terlihatlah oleh seorang pedagang roti. Lalu seorang pedagang roti menghampiri, Syekh, engkau dari mana? Sesungguhnya aku ini adalah orang dari negeri Baghdad dan aku dalam perjalanan. Aku lihat engkau tadi didorong-dorong oleh marbot. Oke Syekh, kalau begitu silakan, di belakang toko saya ada tempat untuk beristirahat. Maka seorang syekh ini ataupun juga Imam Ahmad bin Hambal dipersilahkan untuk tidur di belakang. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan daripada gerak-gerik pedagang roti tersebut. Ketika dia memecahkan telur, dia selalu mengungkapkan, bahkan lidahnya tidak berhenti, bibirnya basah dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika dia ngadonan, sami astagfirullah. Ketika dia melakukan aktivitas, astagfirullah. Lama kelamaan sampai pagi tiba, maka Imam Ahmad bin Hambal ini bertanya kepada pedagang roti itu, hei tuan, sesungguhnya ada yang aneh dalam dirimu. Setiap kali engkau melakukan aktivitas, engkau ini selalu membacakan kalimat istighfar. Sejak kapan engkau membacakan kalimat tersebut? Syekh, aku sudah lama mengamalkan istighfar ini. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa sih keutamaan daripada istighfar itu? Syekh, setiap doa-doa yang terungkap di balik istighfarku, Allah sudah mengabulkan kepadaku. Nah ketika itu Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, lalu doa apa yang belum Allah kabulkan untukmu? Syekh, sesungguhnya doaku yang sampai hari ini belum terkabul. Aku ingin bertemu dengan seorang imam besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Subhanallah, di sepenghujung usianya Imam Ahmad bin Hambal mengadakan perjalanan, ditarik dirinya oleh kalimat istighfar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya kalimat istighfar ini seorang imam besar saja bisa ditarik ke negeri Syam yang berawal dari negeri Baghdad. Apalagi rizki, apalagi keinginan kita, apalagi cita-cita kita, apalagi dream kita, mimpi besar kita, cita-cita besar kita. Insya Allah, maka silakan pandulah cita-cita kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seorang raja yang sangat kaya dan paling kaya dan tidak ada kaya lagi setelah raja tersebut adalah Raja Sulaiman. Apa doa Raja Sulaiman? Ini perhatian kaum muslimin, kalau ahli-ahli hikmah biasanya orang yang pengen mendapatkan kekayaan selalu mendawamkan doa ini dalam setiap aktivitasnya. Qala rabbighfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini adalah doanya orang yang terkaya, raja yang paling raja pada masanya, raja yang menguasai dunia. Ini adalah doa yang terbaik. Silakan kalau misalkan bapak-bapak ingin mendawamkan doa ini, doa keren adalah qala rabbighfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kalimat yang awalnya adalah di mana Nabi Sulaiman meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Sulaiman meminta kepada Allah qala rabbighfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Teu aya deui anu bakal boga kerajaan anu dibikeun sabak dati anjeunna.
Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali dosa-dosa yang diampuni. Bagaimana ketika dulu Nabi Adam selama 300 tahun lebih dia dalam kesendiriannya, sama Siti Hawa pun dalam kesendiriannya. Dia pun memohon ampun. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana ila akhirih. Itu adalah doa Nabi Adam. Keren doa-doa para nabi. Oleh karena itu para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di 2021 ini mari kita tanamkan apa cita-cita kita, apa keinginan kita, apa mimpi kita, apa dream kita. Mudah-mudahan di 2021 semuanya menjadi kenyataan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak yang belum punya mobil, mudah-mudahan 2021 punya mobil. Bapak yang masih ngontrak hari ini, mudah-mudahan 2021 sudah punya rumah sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang jomblo, mudah-mudahan di 2021 dengan kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dicepatkan diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan juga soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan secepatnya punya anak. Jangan lupa pun kita diperbanyak hidup kita dengan kalimat istighfar. Barakallahu li walakum.